tidak ada lagi nanti honorer ya. P3K itu di dalam aturan disiplin itu di dalam perjanjian kerjanya. PNS ini kompetensinya itu selalu lebih di atas. Ada jabatan tampungan. Ini apa jabatan tampungan ini? Kalau dari sisi penggajian, apa yang membedakan paruh waktu dengan full waktu dengan paruh waktu? Belum tentu yang misalkan lulus yang dari luar dia mau ke situ. Sama kalau bisa pindah-pindah sama seperti PNS. Guru itu kalau perubahan nama sekolah saja itu tidak boleh pindah. Perubahan spill sedikit barangkali Pak Kabit Pak Sarip yang P3K yang tahap 1 ini. Bijak bermedia sosial. Untuk P3K, P3K kan seperti kita ketahui belum ada pensiunnya. Sembilan berani tapi mungkin agak tanda kutip. Kita ini sekarang berani tidak disukai sekarang. Oh, berani tidak disukai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bisa BO, selamat datang di podcast Bisa BO, bincang santai bersama organisasi. Nah, bertemu lagi bersama saya dengan Muhammad Ansar. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang tentunya sangat menarik. Nah, topik ini masih hangat dan dan juga ditunggu-tunggu oleh teman-teman ASN ataupun calon ASN di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, untuk membahas topik kali ini kita sudah menghadirkan narasumber kita dan topik yang kita bahas adalah terkait dengan pengadaan sistem informasi dan pensiun ASN. Nah, untuk itu kita perkenalkan dulu narasumber kita telah hadir bersama kita. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Terima kasih atas kesempatannya Pak Sarifudin. Terima kasih. Dan Pak Sarif Zamrud. Nah, beliau ini Pak Sarifudin merupakan Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, dan juga Pak Sarif, beliau merupakan Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda ya Pak. Terima kasih di tengah kesibukannya bisa menyempatkan waktunya. Nah, boleh diperkenalkan dulu barangkali Pak Kabit, walaupun tadi saya sudah perkenalkan, mungkin lebih jelasnya diperkenalkan dulu dari Pak Kabit, kemudian nanti Pak Sarif. Silakan Pak Kabit. Ya, terima kasih. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap Biro Organisasi atas undangan dalam hal menyampaikan informasi-informasi terkait dengan pengadaan ASN dengan pemberhentian pegawai. Nama saya lengkap Sarifudin, Esos MAP. Saya Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Namun sebelumnya saya di awal jabatan struktural saya itu memang kepala seksi CPNS dulu. Oh iya. Ya, jadi pernah pindah ke Berarti sudah pengalaman ya Pak di tidak terkait juga. dengan, Dari sisi pengalaman sih menghadapi ya pengalaman, tapi perubahan sistem yang yang selalu berubah sehingga banyak belajar kita, banyak tantangan. Gitu. Ya, itu. Sudah berapa lama kerja di BKD Pak? Saya diangkat tahun 2000 Desember 2000, tapi saya honorer tahun 90 mulai. Berarti pengangkatan pertama dari BKD ya? Saya ditempatkan di Biro Organisasi dulu. Oh, masih gabung ya? Organisasi masih dengan gabung. BKD masih gabung? Pas otonomi daerah itu dulu penggabungan antara Biro Organisasi dengan Kepegawaian. Biro Orpek namanya dulu. Biro Organisasi Kepegawaian? Iya, iya, itu. Saya di situ saya CPNS satu-satunya di situ. Berarti dari CPNS sampai sekarang masih di BKD, belum pindah-pindah ya Pak? Pernah. Sudah pernah pindah? Pernah pindah, saya pernah di Diklat. Oh, di Badan Diklat? Badan Diklat. Oke. Terima kasih Pak. Ya, kita ke narasumber yang kedua, Bapak Muhammad Sarif Zamrud. Silakan Pak, diperkenalkan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bisa BO. Saya di sini mendampingi kepala bidang saya tadi. Kalau saya perkenalkan diri saya adalah Muhammad Sarif Zamrud. Sehari-hari saya berkutat atau berkecimpung di bidang pengadaan sekaligus pensiun. Jadi mungkin seperti itu sebentar. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarif. Saya panggil Pak Sarif dan Pak Udin saja ya. Oke, siap.
Jadi kita akan membahas Pak Udin, Pak Sarip terkait dengan pengadaan sistem informasi dan mungkin nanti di ujung episode ini kita akan membahas terkait pensiun. Nah, ini merupakan informasi yang sangat menarik menurut kami yang saat ini juga terkait pengadaan nih Pak Sarip, Pak Udin. Teman-teman khususnya yang CSN ya, khususnya CSN ini lagi menunggu informasi. Kalau terkait CPNS kemarin sudah selesai diterima SK-nya dan sudah diberikan, dan mungkin saat ini lagi sibuk pemberkasan ya? Proses cetak SK ya, dengan proses verifikasi terkait dengan perjanjian kerjanya. Oke, berarti saat ini kesibukan Pak Kabid dan Pak Sarip ini proses pencetakan SK-nya ya, untuk bisa dibagikan ke teman-teman CPNS. P3K. Oh, P3K, sorry. Kalau CPNS sudah ya? Sudah selesai. Mohon maaf. Nah, tapi masih berlanjut ya, Pak. masih ada proses ya, Pak? Datanya semua dulu ke sistem. Oh, jadi setelah diberikan SK-nya masih ada proses selanjutnya lagi? Proses selanjutnya update ke Siap Sultan. Oh, gitu. Berarti ada proses selanjutnya untuk diupdate ke Siap Sultan. Nah, mohon izin Pak Kabid. Jadi kalau kita berbicara terkait pengadaan, nah bagaimana langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Tengah dalam hal ini BKD ya, yang sudah melaksanakan pengadaan beberapa tahun ini kan kita melihat proses pengadaan. Apakah memang kalau kita kaitkan dengan sistem merit, bagaimana Pak Kabid ataupun nanti disempurnakan oleh Pak Sarip melihat proses pengadaan ASN ini, kalau saya tidak salah menggunakan CAT ya, ini tahun 2024 kalau saya tidak salah kita mulai. Nah, bagaimana menurut Bapak terkait dengan proses pengadaan yang sekarang ini, yang mulai dari 2014 sampai dengan, kan ada perbaikan-perbaikan ini Pak Kabid, sampai dengan saat ini, sampai dengan tes kemarin. Nah, bagaimana Bapak melihat, apakah sudah ada kemudahan atau lebih transparan, lebih akuntabilitas sehingga teman-teman ini bersaing secara sehat? Silakan Pak. Ya, proses pengadaan saat ini ya, mulai dari sistem CAT itu sangat akuntabel, transparansi, itu sesuai dengan aturan memang, bahwa kami di Pemda atau BKD dalam hal ini bekerja, itu memang ada rel yang tidak boleh kita lewati. Ada rel itu yang tidak boleh kita lewati. Nah, kami di Pemda bekerjanya itu hanya berupa bagaimana caranya strategi pelayanan yang cepat, memberikan pelayanan yang maksimal ya. Maksimal itu. Jadi semuanya keputusan atau regulasi itu bersifat nasional. Tentunya harus mengikuti dan menaati aturan-aturan yang sudah ditentukan pemerintah pusat ya. Kerja saja. Oke. Nah, kalau berbicara pengadaan, ini kan alurnya kan kalau dalam sistem merit ini merupakan aspek yang paling mendasar kalau saya tidak salah. Aspek yang paling mendasar yaitu terkait dengan perencanaan pengadaan SN. Nah, di perencanaan pun kami di organisasi ya yang menyusun dokumen Anjab ABK. Nah, setelah itu nanti teman-teman BKD, Pak Kabid dan Pak Sarip yang akan menyusun menyampaikan formasi kebutuhan kepada Menpan maupun BKN. Nah, kalau melihat proses ini, bagaimana menurut Pak Sarip ya, mungkin dari Pak Sarip karena bidang teknisnya yang menangani pengadaan, bagaimana Pak Sarip melihat proses perencanaan sampai dengan pengadaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah? Apakah sudah sinkron ini antara organisasinya dengan BKD-nya atau bagaimana? Silakan Pak Sarip. Ya. Terima kasih. Jadi memang terkait ini dua rumah organisasi dan BKD harus kolaborasinya harus betul-betul biar supaya nanti outputnya itu bisa bermanfaat dan bagi masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah peserta CPNS serta calon-calon ASN ya. Jadi dari awal itu kan, awal perencanaan itu seperti kita ketahui bersama bahwa setiap organisasi atau perangkat daerah itu kan mengusulkan membuat analisis jabatan, analisis beban kerja masing-masing
perangkat daerah terkait, kemudian nanti itu berdasarkan kebutuhan yang berada di setiap perangkat daerah itu nanti akan diteruskan ke bidang organisasi untuk diverifikasi, verifikasi bersama oleh bidang organisasi dan OPD. Setelah itu, setelah verifikasi berjalan dengan sesuai dengan keinginan dalam keinginan tanda kutip, dalam bukan berarti keinginan kita mau taruh di sini tempatkan, tapi tidak, tapi sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu nanti setelah dari organisasi maka di aplikasi CSN itu akan aplikasinya sama juga dengan BKD. Nanti akan diteruskan ke aplikasi. Nanti kita di BKD nanti membuka informasi-informasi yang sudah muncul. Misalkan BKD butuh analisis keuangan sekian dan seterusnya. Kemudian dari situ dari BKD kita mengusulkan ke Kementerian Pan-RB untuk formasi yang akan dikeluarkan di tahun yang bersangkutan, baik P3K ataupun CPNS. Berarti proses perencanaannya itu melalui aplikasi ya? Berarti dari usulan dari masing-masing perangkat daerah itu diverifikasi organisasi verifikasi organisasi berdasarkan dokumen Anjab ABK. Kemudian setelah selesai itu didorong ke teman-teman BKD dengan aplikasi yang sama. Cuma mungkin ada pembagian pembagian menu-menunya yang bisa diakses. Mungkin di kita perencanaannya di teman-teman BKD itu terkait dengan proses pengadaannya usulan ke Kemen Pan-RB baru nanti dikeluarkan penetapan. Nah, kalau melihat proses pengadaan tahun ini bagaimana? Mungkin Pak Kabir atau Pak Sarip nanti ditambahkan. Melihat kondisi pengadaan tahun ini, apa saja masalahnya, ada tantangan-tantangan atau bagaimana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, ini sangat lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. Kenapa saya bilang lebih bagus? Mungkin ada evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya. Berarti tiap tahun ada perbaikan ya Pak? Ada perbaikan. Ini sangat-sangat sedikit memudahkan bagi kami untuk mendeteksi semua di mana masalah, di mana ada beberapa hal-hal yang sifatnya kita ketahui cepat informasi, karena begini, masyarakat sekarang itu atau tenaga non ASN ataupun masyarakat yang mau melamar itu banyak yang lebih percaya statement media sosial. Kita di BKD itu melangkah tidak dengan cara itu, Nah, kita melangkah berdasarkan regulasi. Kalaupun statement itu belum masuk ke inbox seleksi CSN informasi, kita tidak akan membuat gerakan. Itu bagus dia. Kalau seperti lalu ya biasanya masih posisi manual informasi. Ini semua informasi tertuju kepada inbox admin. Jadi walaupun beredar di grup apa, surat apa, kalau belum masuk di admin itu belum bergerak. Itu bagusnya sekarang. Berarti jadi tidak kabut kita. Berarti dengan kecanggihan sekarang ya, dengan metode CAT sekarang, prosesnya harusnya lebih transparan dan akuntabilitas. Masih ada saja informasi-informasi hoax yang beredar di masyarakat, dan yang lebih parahnya lagi masyarakat ini atau calon ASN ini yang akan mengikuti ini percaya informasi itu. Tapi untuk mengantisipasi itu apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman BKD? Mungkin ada kanal informasi yang update sehingga bisa diakses oleh teman-teman. Jadi setiap informasi itu lewat website BKD itu kita sharing ke Instagram. Ada Instagram. Kita sampaikan memang bahwa informasi-informasi terkait CASN Provinsi Sulawesi Tengah yang resmi itu adalah di web BKD. Di website dan Instagram ya. Itu informasi resmi. Daripada itu kami tidak bertanggung jawab. Jadi sudah ada antisipasi untuk mengcounter informasi-informasi yang liar ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu sudah dilakukan oleh teman-teman BKD. Kalau tadi perbedaan proses pengadaan tahun-tahun sebelumnya. Nah, tantangannya apa kira-kira nih Pak Kabit? Tantangan dalam proses pengadaan ini, mungkin waktunya yang mungkin terlalu mepet. Kalau saya tidak salah ini kan prosesnya dari 2024 ya, sampai hari ini belum selesai. Mungkin karena ada beberapa tahapan kan, ada CPNS, kemudian P3K dibagi 2 tahap lagi, ya kan? Walaupun yang P3K ini yang tahap kedua belum ya, ini proses tahap 1 ya untuk penerbitan SK. Tahap kedua kita menunggu informasi lagi. Tentunya informasinya dari teman-teman BKD. Nah, tantangannya kira-kira apa Pak Kabit?
tantangan dari sisi lapangan itu tidak ada, kita sudah antisipasi sebelumnya. Karena begini, proses seleksi itu sebelum pelaksanaan itu kita sudah rapat panitia bahwa menganalisa kemungkinan apa yang akan terjadi ke depan. Sudah kita peta-petakan memang daun pasarif apa yang kemungkinan terjadi ke depan. Nah, tantangan terhadap tim itu saya kira sangat minim ya. Yang tantangan yang dihadapi oleh peserta itu hanya tantangan. Artinya bukan hanya ya. Ada beberapa tantangan. Pertama itu ketika mereka yang bersangkutan itu loading di CSN ada kendala. Lalu kemudian pada posisi tilok itu ditentukan itu titik mereka lokasi ya. mobile semua jauh. Jauh. Contohnya dari Bol, dia ada beberapa pilihan tilok. Dia bisa ke Gorontalo, bisa ke Palu. Itu dia. Kemudian itu tadi informasi terkadang itu dadakan terhadap panitia, sementara yang mereka jauh. Itu deh. Berarti akses informasinya ya. Iya. Artinya waktu dari pusat itu biasa mepet. Waktunya mepet. Jadi tidak cukup waktu ya. Cukup waktu untuk peserta untuk secepat melangkah sampai ke. Iya, apalagi si peserta ini juga mungkin di luar jangkauan ya. Tidak dapat akses internet atau apa ya kan, sehingga ketinggalan informasi. Nah, bagaimana mengantisipasinya itu Pak Kabit? Itu kan mungkin tadi sudah ada kanal yang bisa memberikan informasi ya, website maupun Instagram. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya teman-teman di BKD mengantisipasinya supaya teman-teman ini tidak terjadi seperti itu. Ini kita kan berkaca dan mungkin jadi catatan kita untuk tahun-tahun berikutnya ya, supaya teman-teman ini, karena ada beberapa informasi juga kami beberapa kali dengar teman-teman CSN mereka menyampaikan kurang informasi nih, terlambat seperti yang Pak Kabit bilang tadi. Nah, bagaimana teman-teman BKD mengantisipasi itu? Antisipasi terkait khususnya untuk P3K non ASN itu kita ada grup PD Kasubag Kepulauan. Jadi tugas mereka itu untuk menyampaikan kepada non ASN yang ada di pelosok. Oke, berarti pesan berantai ya, harus disampaikan. Tugas mereka itu menyampaikan. Nah, khusus untuk CPNS itu, saya kira CPNS ini kan pastilah orang masih muda-muda kan, 35 ke bawah, pastilah punya medsos. Akses internetnya lebih cepat ya. Lebih cepat, iya. Itu dia. Dan saya kira yang masih muda-muda ini pasti tidak jauh dari wilayah-wilayah yang ada internetnya. Oke. Nah, kalau bicara terkait dengan CPNS dulu nih ya, kita bahas CPNS. Dari formasi yang diajukan kemarin sudah terpenuhi kira-kira? Dari formasi yang diajukan tahun kemarin 2024 dengan si pendaftar, kemudian yang lulus sampai saat ini itu sudah terpenuhi atau masih ada kekosongan? Kayak kemarin saya diskusi dengan Dinas Pendidikan ya terkait pemenuhan kebutuhan guru, bahwa mereka menyampaikan, Pak Kabitnya menyampaikan masih kekurangan guru. Tetapi kan itu formasi P3K ya, karena memang guru beberapa tahun ini tidak dibuka untuk CPNS, hanya P3K. Nah, kalau CPNS yang ini terpenuhi semua dari formasi misalnya berapa? Formasi 200 sekian ya? 540. Itu terpenuhi tidak? 540. Nah, itu terpenuhi semua. Masih 540 itu yang lulus itu 440. Ada sekitar 100 itu yang tidak terpenuhi. Kenapa tidak terpenuhi? Ada beberapa jabatan itu kemarin itu pesertanya tidak ada yang passing grade. Tidak memenuhi tidak memenuhi nilai ya. Pergeseran. Ada formasi yang lebih tinggi jumlahnya formasi daripada pendaftar, seperti yang D3 bangunan. Itu dia, karena mereka yang D3 ini kebanyakan sudah S1, memilih S1 mendaftar. Itu dia. Ada contoh seperti D3 itu ada 12 formasi yang lulus 8, karena memang 8 saja yang mendaftar, dan alhamdulillah 8 peserta itu semuanya passing grade. Passing grade semua.
walaupun barangkali 8 peserta, kalau cuma 5 passing grade, nah itu aja. Cuma 5 saja karena syaratnya dia harus memenuhi passing grade kan. Iya. Walaupun formasinya masih cukup, tapi kalau dia tidak memenuhi passing grade nggak bisa ya. Bisa. Oke. Nah kalau apa namanya itu tadi CPNS. Nah kalau berbicara P3K ini kan apa namanya semakin kesini ya tiap tahun untuk P3K ini apa namanya semakin diatur ya lebih spesifik. Kalau tahun-tahun kemarin kan P3K itu hanya dibuka pada jabatan fungsional saja. Nah di tahun ini karena apa namanya dengan isu strategis menyelesaikan THK2 ya, THK2 sehingga dibuka lah bukan hanya di jabatan fungsional, dibuka juga dengan formasi jabatan pelaksana. Nah, kalau melihat P3K bagaimana Pak Kabit? Apa animonya? Apakah misalnya memang di tahap 1, tahap 2, di tahap satunya sudah terpenuhi, kemudian bagaimana juga tahap keduanya seperti itu? Gimana Pak? Ya, tahap 2 ini masih ada jabatan kosong. Kalau di tahap satunya gimana Pak Kabit? Ya, di tahap satunya masih Iya, tahap 1 dulu kita bahas. Tahap satunya itu masih ada jabatan kosong. Masih ada jabatan kosong. Mungkin Pak Sarif jelaskan semua iya. jabatan-jabatan apa yang kosong. Nah, di tahap 1 banyak, ada beberapa yang kosong yang tidak terpenuhi dan tidak ada pelamar. Contoh di BKD saja itu ada beberapa formasi yang tidak ada pelamar. Oh, tidak ada pelamarnya. Formasinya ada, pelamarnya tidak ada. Tidak ada Oke, yang oke, oke. Terus di tahap 2 masih proses ya. Iya. Proses. Karena di tahap 2 ini kan ada beberapa pelamar itu yang tidak memilih formasi tapi masuk kategori istilah jabatan tampungan. Di Pasarif Oke, bisa dijelaskan. oke. Di Pasarif ya jelaskan apa jabatan tampungan ya, betul. Apa maksudnya semua. Kemarin kan begini, memang pemerintah ini memang betul-betul saya lihat mau menyelesaikan persoalan itu, mau menyelesaikan dalam hal merubah status dari non ASN menjadi ASN. Entah itu full waktu atau paruh waktu, yang jelas statusnya dulu terubah. Iya. Ya, karena Jadi regulasi kan tidak ada lagi nanti non-ASN. honorer ya, non ASN, semua ASN. Hanya membedakan ada yang full waktu, ada yang paruh waktu. Ya, itu dia. Oke. Nah, bagaimana Pak Sarif melihat itu? Apa namanya terkait dengan P3K ini? Apa namanya seperti yang disampaikan tadi Pak Kabit, ada jabatan tampungan. Ini apa jabatan tampungan ini? Supaya teman-teman apa namanya tenaga honorer ya yang sudah mengikuti, ini syaratnya untuk bisa diangkat P3K paruh waktu harus sudah mengikuti ya. Ya, Ini harus diperjelas dulu di garis bawahi, sudah mengikuti ujian. Jadi kalau tidak mengikuti ujian berarti tidak ada harapan ya untuk bisa diangkat jadi tenaga ASN. Silakan Pak Sarif, dijelaskan dulu ini apa jabatan tampungan. Ya, makasih. Saya feedback sedikit itu. Ya. Memang penerimaan di tahun ini cukup unik. Oke, Unik. ya, uniknya kenapa Uniknya ini karena kalau sebelumnya, usulan sebelumnya itu kita usul 1.000, yang di ACC 100. Iya. Jadi sekarang baik CPNS atau P3 dalam hal ini lebih terkhusus P3K itu kita usul 1.000 di ACC. Oke, berarti karena di ACC dalam semua ya? Iya, ACC semua. Ya, kenapa seperti itu? Karena memang dalam ini apa program pemerintah dalam rangka penyelesaian tenaga non ASN ini. Iya. Ya, seperti kita tahu ya. Kemudian terkait jabatan tampungan tadi itu jabatan operasional yang dapat menampung peserta honor. Jadi tapi yang tidak diusulkan oleh instansi. Oke, Nah, itu berarti jadi dia bukan formasi ya. Bukan formasi. Berarti tunggu dulu kita perjelas CPNS P3K tahap 1 dan sampai dengan tahap 2 itu Iya. merupakan usulan formasi Pemda. Iya, Berarti P3K paruh waktu ini bukan usulan ya, bukan formasi, tetapi nanti bisa kita usul mereka untuk bisa diangkat jadi tenaga ASN dalam hal ini paruh waktu. Iya, yang masuk di jabatan tampungan itu. Oke. Jabatan tampungan itu bisa diusulkan sebagai paruh waktu. Oke. Seperti itu. Tapi tidak semua atau Tidak semua? Jadi yang untuk paruh waktu itu dia adalah tenaga non ASN terdata di pangkalan data BKN. Database dulu Iya, ya. database Jadi kalau dulu. dia tidak terdata dalam database tidak bisa. Ya, dia tidak. Kalau dia tidak terdata, dia harus mengikuti seleksi CPNS atau P3K. Oke, Di tahap berarti 2. dia terdata dan syaratnya harus pernah mengikuti seleksi. tes. Kalau dia tidak seleksi berarti tidak bisa diakomodir untuk paruh Paruh waktu. Ya, seperti itu. Oke. Memang terkait paruh waktu ini kan baru satu aturan yang keluar terkait itu. Permen
Kepmen 16 2025. Kepmen Ah, 16 ya. 2025 terkait paruh waktu memang masih terbatas karena dalam rangka proses semuanya ya. Iya. Masuk tahap 1, tahap 2. Mungkin setelah itu nanti kita melihat perkembangan dari paruh waktu pusat ya. Berarti kita melihat dulu apakah memang pemerintah daerah ini sudah cukup dengan tahap CPNS tahap 1 dengan P3K tahap 1 tahap 2. Iya. Kalau misalnya memang masih kekurangan, itu kita bisa mengusul ya, seperti itu ya Pak? Iya, jabatan paruh waktu tadi. Oke, Ya. tentunya kita memperhatikan kemampuan keuangan Ya, daerah juga ya. itu yang utama. Karena ini yang paling utama ini Iya, paling utama. untuk penggajian mereka Iya, ya. gitu, Tapi kalau dari sisi penggajian apa yang membedakan paruh waktu dengan full waktu dengan paruh waktu? Apakah gajinya sama atau bagaimana Pak? Ya ini kalau penuh waktu itu kan misalkan sekitar 3 juta atau 3 juta. Jadi Oke. paruh waktu itu informasi terkait gaji itu belum ada juga yang clear gaji. Cuman kita Belum ada asumsikan juknis ya yang ya, mengatur juknis. secara spesifik ya. Ya, cuma informasi yang pernah kami beredar. ikuti beredar ataupun melalui teman-teman di Menpan itu atau Iya. BKN itu bahwa kita asumsikan paruh waktu itu misalkan kalau yang penuh waktu 1.500.000 3 juta Iya. ya mungkin mereka setengahnya atau 2 juta Oke. atau gaji yang sudah mereka terima sekarang Berarti sebagai honor. hampir sama ya gajinya dengan penghasilannya dengan ini. Iya. Honorer, apa status mereka sebagai honorer. Honorer. Tapi mereka ada NIP3K itu yang Oke, NIP. dia statusnya Nah, statusnya SN, dia SN. punya NIK NIK, yang benar. membedakan ini full waktu, apa namanya, yang satu paruh waktu. Nah kalau full waktu itu berapa tahun itu Pak? Masa pengabdiannya, masa kontraknya? kalau full waktu itu masa hubungan perjanjian kerja namanya. Yang HPK itu ada range kemarin 1 sampai 5. 1 sampai 5. 5 tahun. Tapi Itu pilihan ya? Iya, pilihan. Alhamdulillah mulai dari awal seleksi itu P3K itu kita Pemprov Sulteng itu selalu 5 tahun. 5 tahun, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kenapa kami bersyukur juga karena proses apabila misalkan seperti teman-teman di kota atau kabupaten lain Iya, itu 1-2 tahun. Oh begitu. Karena jadi ini tidak mesti sama ya, Tidak karena mesti ini sama. pilihan. Jadi benar. melihat kondisi keuangan daerah juga, kemampuan keuangan daerah ya. daerah. Nah, jadi kenapa kalau 1-2 tahun itu kan proses ini saja proses pelaksanaan seleksi ini membutuhkan waktu hampir kalau orang yang hamil itu sudah mau melahirkan 9 bulan. Oke. Nah, jadi kalau kita 1 tahun, 1 tahun setelah dia 10 bulan lah keluar SK 2 bulan super panjang lagi. Iya. Jadi proses perpanjangannya kita harus usul ke Menpan terlalu dan mepet seterusnya. ya Iya. waktunya. Dan waktunya bukan di sini, kita usul ke Menpan dan banyak instrumen-instrumen lain disiapkan Iya, terkait iya. kinerjanya dan disiplin dan seterusnya. Dan prosesnya itu membutuhkan waktu ya, Iya. karena tidak hanya di BKD, kita harus mengusulkan lagi Iya. ke BKN ya. Jadi alangkah rugi kayaknya ya. Iya. Tiba-tiba kita langsung proses pengadaan lagi, misalnya perpanjangan kontrak itu kan harus mengusul lagi. Betul, musuh lagi. Itu yang jadi pertimbangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengambil pilihan kontrak selama 5 tahun ya. Oke. Dan yang tahun ini 5 tahun juga Pak? Alhamdulillah 5 tahun. 5 tahun ya. Oke. Berarti di kabupaten kota yang ada Sulawesi Tengah ada juga yang memilih selain 5 tahun ya, di bawah 5 tahun. Menyesuaikan keuangan. Yang jelas itu opsional ya, melihat kondisi keuangan daerah masing-masing. Oke, luar biasa, menarik Mas Arief. Nah, kalau melihat terkait dengan P3K, ini kan juga ada beberapa keluhan dan masuk juga di organisasi nih. Keluhan-keluhan terkait dengan P3K yang tahun kemarin itu kan kita terbuka. Jadi dari beberapa instansi, selain instansi Provinsi Sulawesi Tengah itu bisa mengikut. Bisa melamar ya kan. Nah tahun ini tahun kemarin ya tahun 2024 bahkan mungkin tahun kedepannya juga seperti itu terkunci. Jadi teman-teman ini tidak bisa ikut yang dari instansi luar, misalnya dari Kota Palu yang mau masuk ke provinsi tidak bisa. Nah karena memang dikunci dan diprioritaskan untuk teman-teman honorarium ya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Bagaimana tanggapan Pak Sarif itu? Ya, makasih. Kalau kami secara prinsip setuju sekali. Kenapa? Karena masing-masing daerah itu memiliki tenaga non ASN-nya. Oke. Nah, kalau mereka misalkan teman di kota masuk ke sini formasinya, ini kan formasi di provinsi lumayan gede ya, banyak. Iya. Jadi kalau kita yang tenaga teknis khususnya itu juga banyak kita. Nah, jadi kalau mereka sudah banyak kita mau merebut formasi itu kemudian ditambah lagi dari luar,
pasti akan terjadi persaingan yang kurang bagus ya. Akhirnya teman-teman yang sudah melaksanakan atau jadi honorarium di apa namanya di provinsi Sulawesi Tengah tidak kebagian ini ya. kebagian Saingannya makin banyak. banyak. Apalagi kemarin prioritasnya kedua ya. Teman-teman yang di kabupaten kota ini sebagian besar kedua yang melamar. Betul. Akhirnya teman-teman di provinsi yang bukan kedua tidak mendapatkan ini kan kesempatan. Tapi alhamdulillah tahun ini dikunci ya, sehingga teman-teman ada perbedaan antara kedua. Kalau kedua itu tidak terkunci, bebas. Bebas. Kita yang membendung. Oke. Ini bukan kedua saya. Berarti teman-teman PKD memfilter itu Pak. Ini K2 yang mengabdi di Provinsi Sulawesi Tengah. Ini K2 yang bukan ini. Jadi di proses seleksi administrasinya itu difilter. Karena itu sudah menjadi amanat pemerintah pusat ya, harus menyelesaikan masing-masing tenaga K2-nya. Kalau soalnya kalau mau diakomodir semua kasihan ya teman-teman di apa namanya di pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, saya juga mendengar Pak Sarip atau mungkin Pak Kabid apa namanya tahun ini dibuka ini sampai dengan formasi SD, ya kan? Sampai dengan formasi kualifikasi pendidikan SD. Kalau bicara tahun-tahun sebelumnya kan memang sangat terbatas ini formasinya, hanya sampai di S1, bahkan mungkin ada sih D3 tapi terbatas. Nah, bagaimana Pak Kabid atau Pak Sarip melihat ini dengan dibukanya SD? Karena memang di pelosok-pelosok ini, contohnya misalnya di Dinas Cipta Karya ya, Dinas Cipta Karya itu kan ada namanya penjaga pintu air. Dan notabene mereka ini mungkin kalau bisa dibilang pendidikannya SMA ke bawah ya, SMA ke bawah. Nah, bagaimana Pak Kabid atau Pak Sarip melihat ini? Apakah ini menjadi peluang pada teman-teman itu, dan bagaimana animonya? Apakah memang kita sudah dibukakan formasi kualifikasi SD? Bagaimana animo teman-teman di apa namanya yang bertugas sebagai penjaga pintu air yang apa namanya tenaga non ASN? Apakah mereka semua ikut terdaftar atau bagaimana? Jadi begini, pelamar itu yang dari pelosok, yang lulusan SD itu menyampaikan, karena kita juga ada survei kepuasan. Ada survei kepuasan ya. Dan mereka mengatakan sangat bersyukur Pak, ternyata kami diperhatikan, bisa melamar walaupun kita cuma hanya memegang ijazah SD. SD. Alhamdulillah, berarti kita ini diperhatikan sama perusahaan. Ya, karena kenapa? Penjaga pintu air itu rata-rata itu berada di pos-pos itu. Kapan dia lengah sedikit akan menimbulkan gagal panen. Sangat krusial ya. Iya, itu bisa saja kalau dia lalai itu sedikit saja, bisa saja air itu kebanjiran masuk di sawah. Kalau dia tidak buang, kalau banjir itu cerita-cerita. Kemudian tugas-tugas mereka itu selalu memonitor kondisi cuaca di hulu. Jadi harus standby Pak. 24 jam, bukan hanya satu kali bukan hanya 12 jam ya, tapi satu kali 24 jam harus standby. Dia biasa sampaikan, mengatakan bahwa kita itu biasa tidak hujan di tempat, tiba-tiba banjir karena di hulu hujan. Itu yang standby terus kita kapan tidak diminta-minta, biasa tiba-tiba harus buka pintu air atau ada saluran yang kosong, kita tutup cepat masuk air. Berarti posisinya ini sangat penting ya. Sangat penting. Dan kalau misalnya Bapak melihat Pak Kabid atau Pak Sarip melihat yang mendaftar ya di apa namanya di tempat-tempat terpencil ini, apakah sudah apa namanya memenuhi formasi yang diusulkan atau bagaimana? Masih ada apa namanya kekosongan yang tidak sempat ikut untuk melamar di apa namanya penjaga pintu air ya, yang melaksanakan tugas penjaga pintu air itu. Kalau itu mungkin Pak Sarip jelas. Ya, kalau terkait itu, jadi kita itu penjaga pintu air juga. Kalau kita tarik ke CPNS, khusus CPNS itu untuk yang itu tamatan SMA, boleh dikatakan SMA itu ke bawah itu. Itu kemarin sampai 2000-an pendaftar. 2000-an. Iya, berarti animonya besar ya. Penjaga pintu air. Kemudian berikutnya kami itu sangat apresiasi juga terkait jabatan
operator layanan operasional ya, khususnya yang pendidikan SD. Iya. Kenapa? Karena Terhadap tadi pengelola penyampaian layanan operasional iya, ya. pengelola layanan operasional itu seperti penyampaian Pak Kabit tadi, memang harus betul-betul orang yang ada di lokasi itu. Nah, dia mengetahui ini. Belum tentu yang misalkan lulus yang dari luar dia mau ke situ. Sama kalau saya ingat waktu kejadian di Kabupaten Parimo, jadi itu untuk jabatan pemulasaran jenazah. Iya. Jadi yang bersangkutan sudah honor di situ, tapi begitu lulus yang bukan di situ, yang baru bukan perempuan. honor di situ. Iya, sementara itu tugasnya memandikan jenazah dan seterusnya. Iya. Akhirnya di situ kembali kosong karena yang bersangkutan tidak mampu untuk Mengundurkan diri ya. bukan tidak digeser, Digeser. dari pihak Pemkap untuk menyesuaikan itu. Karena memang tidak terbiasa dengan Terbiasa itu. dengan hal itu sama. Bahkan yang sudah melaksanakan itu Iya. tidak lolos. Iya, tidak lolos. Nah, jadi jabatan tadi pengelolaan operasional ini sebagian besar sudah terisi untuk sesuai informasi yang. Oke. Luar biasa. Nah, kalau itu terkait dengan pengadaan tadi, pengadaan. Nah, bagaimana setelah mereka terima SK? Ini kan ada juga fenomena ini, Pak Kabit, Pak Sarip. Kemarin kita sempat wawancara kepala bidang di salah satu di dinas pendidikan terkait guru. Iya. Ada yang nota dinas yang yang pindah-pindah. Ini khusus P3K. Ini mungkin boleh diberikan penjelasan, dipertegas apakah memang mereka ini P3K ini bisa pindah-pindah sama seperti PNS yang memang di dalam menu ya, ada menu kemarin sempat disinggung. PNS bisa pindah. P3K ini gimana nih mengantisipasi? Karena ada beberapa seperti tadi yang Pak Sarip juga sampaikan. Mungkin dia honor di situ. Ini mudah-mudahan tidak terjadi ya. Honor di situ, kemudian tidak lulus, tidak ada formasi di situ. Dia tes di daerah lain karena ada formasinya, ya kan? Luluslah dia, diangkat misalnya jadi P3K. Setelah lulus, mungkin dia merasa seperti PNS, ya kan, ASN, bisa pindah-pindah, dia mengajukan mutasi. Nah, gimana ini Pak Kabit, Pak Sarip melihat fenomena ini? Silakan, Pak Kabit dulu. Ya. Sampai saat ini belum ada regulasi terkait dengan perpindahan P3K. Belum ada ya, berarti masih melarang ya? Masih melarang. Itu yang pertama. Yang kedua, akses di CISN itu, database BKN itu tidak bisa bergerak. Ya, yang bisa dikorek itu hanya data profil. Itu untuk sementara. Nggak tahu lagi ke depan kalau mudah-mudahan ada regulasi. Nah, ini yang terjadi ketika pindah-pindah ini P3K nanti dikhawatirkan akan menjadi masalah ke depan. Masalahnya begini. Penilaian kinerja itu harus berada pada posisi di mana dia diangkat pertama. Iya, karena itu tidak bisa bergerak di sistem di mana dia bahasa. Nah, kalau ke depan ketahuan ini posisi terakhir yang bersangkutan ini tidak di situ, pada posisi perpanjangan itu akan dipertanyakan oleh BKN. Kenapa ini? Nah, itu yang saya khawatir. Konsekuensinya kira-kira apa itu, Pak? Bisa diberhentikan juga? Bisa saja. Atau tidak diperpanjang kontraknya? Tidak diperpanjang kontrak, tidak dikasih izin kita. Karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas di tempat di mana dia melamar ya? Melamar, itu yang dikhawatirkan begitu nanti ke depan. Jadi perpindahan ini dikhawatirkan yang P3K kan tidak dikorban. Ya. Oke lah, secara lapangan mungkin dia ada tugas tambahannya, tugas tambahan. Tapi di dalam sistem tidak bisa. Aplikasi di dalam sistem, kinerjanya, fisiknya. Status kedudukannya dia harus tetap berada di situ ya. Penilaian yang menilai kinerjanya itu adalah atasan yang menduduki jabatan di situ. Jadi berarti tidak bisa pindah-pindah ya? Tidak bisa dalam sistem. Nah, kalau umpamanya ke depan ada perpanjangan, ternyata yang bersangkutan menyampaikan fisik yang tidak sesuai dengan sistem, itu yang kita khawatirkan. Itu bisa tidak, potensi konsekuensinya bisa tidak diperpanjang, ya kan? Berarti diberhentikan. Jadi kalau berbicara terkait dengan mutasi jelas ya, P3K ya. Berarti sampai dengan hari ini belum ada regulasi yang membenarkan ya untuk P3K ini bisa pindah-pindah. Dan di aplikasi juga itu terkunci ya, tidak ada menu itu ya.
jadi begini, yang bisa digeser itu ada beberapa kategori. Yang pertama lembaga yang dimerger. Oke, Lembaga ini yang perubahan struktur ya. struktural. Itu ada pengecualian. Ada gitu. pengecualian Oke. itu, ya, itu bisa digeser. Sementara itu. Ya. Apabila ada perubahan nomenklatur. Kalau tidak ada perubahan nomenklatur, tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Nah, kalau misalnya ada perubahan nomenklatur itu berarti misalnya nih Pak, ini contoh. Misalnya si A ini atau Pak Sarip lah, saya ambil contoh. Pak Sarip P3K di bidangnya Pak Udin misalnya. Nah, kemudian BKD ini nomenklatur BKD berubah. Tiba-tiba Pak Sarip ini harusnya pindah ke penilaian kinerja misalnya. Pindah ke penilaian kinerja itu bagaimana? Harus diusulkan lagi ke BKD untuk diusul lagi ke ke BKM atau seperti bagaimana prosesnya? Kita menyampaikan itu struktur perubahan ke BKM baru bisa. Tapi dengan catatan analisisnya. Analisanya begini. P3K yang pada posisi sebelumnya di jabatan itu, jabatan di seksi mana dia punya kewenangan itu dicantol. Ya itu dia. Harus mempertimbangkan itu ya. Kalau misalnya dia Pak Sarip taruhlah di pengadaan, berbicara pengadaan kemarin P3K, honornya itu. Kemudian dipindahkan pelayanan kinerja, tidak bisa. Tidak bisa. Karena Bisa, kewenangannya berbeda nih. Ya bisa saja sepanjang di kinerja itu ada tupoksi pengadaan di dalamnya. Oke. Tapi kalau tidak ada tidak bisa. Tidak bisa, harus dicarikan di mana di bawah ini tupoksi pengadaan ini. Umpamanya di bidang mana? Kalau dia di sekretariat, dia tupoksinya itu dia harus dibawa di sekretariat. Oke, berarti walaupun bisa mutasi karena ada pengecualian perubahan nomenklatur, tidak seenaknya juga ya. Kita harus mempertimbangkan tupoksi dia ya pada saat dia melamar ya. Pada saat dia melamar. Kewenangan yang di merger itu. Di mana? Dibawa kemana itu? Iya, berarti dia harus ikut di situ. Iya. Oke. Walaupun di sana sudah Informasi. berubah namanya lembaganya, tapi kewenangannya. Iya, itu dia. Oke, ini informasi kepada teman-teman di perangkat daerah ya, khususnya para pimpinan perangkat daerah. Jadi ketika ada perubahan nomenklatur, tetap harus mempertimbangkan. Walaupun misalnya ada pengecualian, perubahan nomenklatur kita ada penggabungan atau pemisahan nomenklatur. Tidak seenaknya untuk menempatkan P3K ini harus mempertimbangkan tupoksi awal ya. Tupoksi awal dia melamar di mana gitu. Silakan dipindahkan, tetapi di mana kewenangan itu? Dia dipindahkan di situ. Oke, luar biasa. Jadi memang untuk P3K ini sangat aneh Pak, sangat terlalu kaku ya. Berbeda dengan PNS. Kalau PNS misalnya dia diangkat jadi PNS di situ, kemudian ada kebijakan mungkin dianggap dia punya kompetensi ya. Oh, dia bisa beralih kemana gitu. Karena mungkin dia punya kompetensi. Nah, berbeda P3K tidak bisa, memang stuck di situ ya. Walaupun ada perubahan nomenklatur, dimungkinkan pindah, tapi balik lagi kita harus melihat kewenangannya di awal ya. Beda kalau guru. Berbeda dengan guru. Iya, guru itu kalau perubahan nama sekolah saja itu tidak boleh pindah. Perubahan nama sekolah ya. Kecuali sekolah itu dihapus atau digeser tempat. Biasa gabung satu sekolah, pokoknya 2 sekolah berdekatan gabung. Berarti gurunya digabung semua. Iya, di situ juga. Oke. Di situ juga. Jadi kalau hanya perubahan nama sekolah tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Masuk di situ. Oke. Ada nggak fenomena maksudnya guru-guru yang berpindah-pindah, yang sudah mengusulkan mungkin konsultasi ke BKD, Pak boleh nggak saya pindah atau bagaimana? Seperti itu. Ada ya. Bertanya, ada beberapa yang bertanya. Kemudian membawa berita-berita bahwa katanya sudah bisa pindah Pak. Harus tanya. Iya. Siapa namanya? Iya. Ini katanya sudah di sini ke betul. Saya putar monitor ini, lihat betul pindah. Oh iya, kenapa bisa? Tidak bisa. Jadi katanya sudah pindah, posisinya sudah pindah, orang yang sudah berpindah, tapi dalam aplikasi masih tetap ya, karena memang terkunci. Tapi mereka menganggap, Pak saya sudah pindah ini. Ada juga fenomena kemarin, mungkin guru juga ini barangkali ya. Yang mungkin ada beberapa yang kayak tadi itu kasusnya sudah pindah, dia memaksakan diri untuk Pak saya sudah pindah nih, bolehlah diterbitkan SK saya seperti itu kira-kira ya, memaksakan untuk diterbitkan SK. Jadi memang tidak bisa Pak KPK, tidak bisa. Berarti kalau ada yang begitu, yang bersangkutan harus balik lagi ya, balik lagi ke sekolah asalnya. Nanti kalau dia tidak balik,
potensinya di penilaian kinerja dan nanti diperpanjang kontraknya. Yang bersangkutan konsekuensinya atau potensinya bisa diberhentikan ya, karena tidak melaksanakan tugas di tempat asalnya. Apalagi kalau kepala sekolah tempat asalnya itu protes. Protes, ya. Wah, jadi masalah lagi. Jadi masalah lagi ya. Ini bekerja tapi tidak sama saya. Ketika perpanjang kontrak saya tidak mau. Oke. Dan itu sudah banyak kepala sekolah yang melapor. Belum. Ya, mudah-mudahan kita mudah-mudahan bisa dirapikan. Kemarin kita diskusi dengan Pak Kabid yang memang menangani pendidik dan tenaga pendidikan. Alhamdulillah masalah-masalah itu sudah bisa diselesaikan. Apalagi juga kalau kita berbicara terkait guru ini memang tiap tahun Pak ya. Tiap tahun dengan tenaga kesehatan ya Pak Kabid. Ini menjadi prioritas ini. Kalau guru ini menggunakan data Dapodik ya, kemarin informasinya data Dapodik, guru-guru ini menggunakan data Renbud ya, rencana kebutuhan kesehatan. Ini memang usulan langsung ini ya dari kementerian. Berbeda dengan tenaga teknis itu masih kita yang ini kan yang memverifikasi. Luar biasa. Dan mungkin ada gambaran tahun depan masih ada formasi guru dengan formasi kesehatan ini menjadi prioritas lagi Pak Sarip mungkin. Sampai saat ini belum ada informasi karena mungkin penyelesaian yang Bengkalai 2024 kemarin belum selesai CPNS P3K jadi mungkin kami tetap menunggu. Ini spill sedikit barangkali Pak Kabid Pak Sarip yang P3K yang tahap 1 ini kan mereka lagi menunggu ini menunggu karena banyak ini informasi-informasi yang beredar di luar. Kita mau dipercepat katanya penerimaan SK-nya ini supaya tidak menjadi informasi yang liar. Mungkin teman-teman BKD sudah mengklarifikasi atau sudah menginformasikan lewat kanal website maupun Instagram. Mungkin di kesempatan ini di bincang santai bersama organisasi boleh disampaikan juga barangkali kalau misalnya memang sudah ada kepastian atau mungkin kita lagi menunggu informasi terkait penerbitan SK-nya atau penyampaian SK-nya seperti itu. Kira sampaikan. Jadi teman-teman P3K itu mohon bersabar, percayakan kepada kami. Insyaallah istilah kita sesuai dengan instruksi pimpinan kita harus percepat. Ya, itu tugas kami. Kenapa kita begitu? Karena kita juga kalau lama gitu kayak aku juga kena hujan, kena apa. Jadi progres sekarang itu posisi itu posisi sementara proses dorong ke sistem untuk di TTE di Sekda. Oke, berarti proses untuk TTE ya. Sementara perjanjian kerjanya sedikit agak rumit, Pak. Oke, gimana? Setiap orang itu 7 halaman. 7 halaman. Itu ya? Iya, 7 halaman. Itu 2 rangka. Oke. 2 rangka. Kali 2.000. Lumayan. Makanya pasar begadang sampai subuh biasa. Ini kerjanya kan loading terus. Jadi kalau umpamanya malam jam 2 baru bagus ya jam 2 kita start. Karena biasanya kalau berarti kendala jaringan juga. Iya, kendala kalau ini kan kendala ini kan jaringannya dipakai secara nasional. Iya, nasional. Karena ngadat dia ya. Iya, ngadat. Jadi posisi malam itu mungkin jaringannya lebih bagus ya. Jadi lembur terus nih Pasar Biar. Jadi dengan tim. Semangat kami terus. Semangat. Ini harus disupport terus sama Pak Kabit ya. Ini perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu pakai 2 materai, satu di pihak ke satu di pihak kedua. Makanya 2 rangkap itu. 2 rangkap itu dia. Dan ini sebenarnya kan begini. P3K itu di dalam aturan disiplin itu di dalam perjanjian kerjanya hak dan kewajiban di situ. Iya. Oh, tertuang di situ ya. Tertuang di situ hak dan kewajiban di situ dia. Kan di aturan disiplin pegawai kan hanya PNS ya, PP tentang disiplin PNS. Iya, betul. Bukan ASN. Nah, untuk P3K itu diikat perjanjian kerja pasal sanksinya terkait dengan sanksinya ya, hak dan kewajiban disiplinnya apa di situ supaya dia mengikat karena memang secara regulasi tidak menyebutkan secara spesifik itu mengatur P3K kan PP tentang disiplin PNS pegawai negeri bukan P3K bukan ASN bukan ASN. Kalau ASN tidak perlu dituangkan di dalam perjanjian. Oke, berarti pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sudah ada upaya ya Pak untuk melakukan pendataan atau inventarisir terkait data pegawai karena memang
ini jadi masalah hampir di seluruh mungkin pemerintah ya. Kalau data pegawainya tidak update atau apa, ini kan akan bermasalah kan, apalagi kalau berbicara sistem merit ini kan merupakan salah satu aspek juga ya, sistem informasi kepegawaian ya. Ini harus ada evidensi apa segala macam. Ini jadi apa namanya, nilai pendongkrak juga ya di dalam sistem merit ya. Apalagi kita di tahun kemarin ya, alhamdulillah ya Pak Kabit, alhamdulillah Pak Sarip, dari yang buruk ya status kita sistem meritnya alhamdulillah jadi kategori baik ini, 264 atau 265 kalau saya tidak salah. Dan kalau saya tidak salah lihat kemarin di hasil pengumumannya itu yang terakhir, kita masuk Provinsi Sulawesi Tengah, masuk 4 besar. 4 besar di kategori provinsi yang mendapatkan predikat baik. Ini luar biasa, dari buruk jadi baik. Ini berarti masih alhamdulillah ini kan, ini salah satu bentuk pencapaian ya untuk pemerintah Provinsi Tengah. Tidak gampang ini, dari buruk langsung baik, Pak. Nah, untuk mempertahankan juga ini jadi apa namanya, jadi tantangan juga, tantangan kita. Jangan sampai kita turun lagi, Pak. Jangan sampai lagi kita buruk. Makanya mungkin upaya-upaya yang kita lakukan kayak tadi Pak Kabit sampaikan, sudah ada aplikasi dan mungkin barangkali bisa dikembangkan lagi ya Pak Kabit. Lebih apa namanya, mungkin bisa ada akses kita ke SISN sehingga kita cuma apa namanya updating satu aplikasi kemudian langsung, karena sekarang kan updatingnya 2 pintu ini kan, lewat Siap Sulteng, kemudian kita update juga di CSN. Mungkin ke depannya ya, semoga bisa kita ini integrasikan full ya. Nah, itu yang kita rancang tahun ini, mudah-mudahan secepatnya bisa apa-apa yang bisa terintegrasi dengan CSN, baik satu arah maupun 2 arah, kita coba lakukan percepatan. Karena kita kemarin itu kita terkendala di tim IT, alhamdulillah kita sudah siap di sana. Ada CPNS sudah terselesaikan ya. Oh, berarti memang CPNS ya, tenaga CPNS. Jadi memang tidak bisa apa namanya, tidak diragukan ya. Dan memang CPNS itu punya pengalaman. Oh ya, luar biasa. Alhamdulillah. Kalau berbicara pengalaman, bagaimana mungkin Pak Sarip atau Pak Kabit melihat CPNS yang ada berapa Pak yang terekrut yang sudah diberikan SK ini? 437. 437. Kalau melihat ini sepintas ya Pak Sarip, Pak Kabit. Kualitasnya atau kualitas ya teman-teman CPNS ini gimana? Seperti Pak Kabit bilang tadi, sudah terbantu dengan tenaga IT-nya. Bagaimana melihat kualitasnya kalau CPNS? Sepintas aja ini gambaran. Gimana Pak Sarip? Iya, jadi kalau sepintas berarti mereka berkualitas. Kenapa? Karena bisa lulus. Itu yang pertama. Betul. Karena memang tahapannya panjang ya. Tahapannya panjang. Tes-tesnya ini kemudian harus memenuhi passenger ya. Iya, dan kita tidak sanksikan memang kalau teman-teman CPNS ini kompetensinya itu selalu lebih di atas. Tapi tidak mendiskreditkan teman-teman P3K. Iya, mereka pengalaman juga. Pengalaman juga. Iya. Tapi ada perbedaan di situ Pak, ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Pasti itu pasti. Ya, itu makanya Pak Gubernur mengatakan kemarin di pengarahan itu apa istilahnya itu? Tahu diri. Pintar, tapi harus tahu diri. Maksudnya begitu, tahu posisi siapa saya. Betul. Harus pintar membawa diri ya. Itu bukan hanya informasi kepada CPNS, itu tentunya ke semua ya. Ke kita juga ya, ke yang sudah ini berkarir ya. Hormat kepada atasan. Itu harus loyalitas yang harga mati ya. Tapi tentunya dengan ada beberapa ini kan kriteria seperti itu. Ya memang kalau tambah sedikit, memang kalau yang kita istilahkan teman CPNS ini Gen Z ya. Gen Z ini memang ya itu dari sisi sama lagi kayak tadi sebenarnya. Sebagian besar fresh graduate ya? Tidak juga. Jadi maksudnya kompetensinya oke, tapi ada sisi lain seperti apa Kak sampaikan tadi. Ada plus minusnya. Itu yang memang perlu dalam kalau sudah di istilahnya TKP sekarang ya, harus lebih dipertajam lagi hal terkait etika dan seterusnya. Nah, itu karena bukan cuma pintar, tapi kita juga
bisa memposisikan seperti apa saya. Iya. Kira-kira seperti itu. Iya, iya. Karena memang harus ada etika, kode etik ya, kode etik, SN. Jadi walaupun pintar tapi ya harus tahu menempatkan posisinya dan melihat situasi dan kondisi ya, dan dengan mempertimbangkan kapasitasnya. Nah, apa namanya? Dan itu juga tidak ini kita tidak membandingkan ya, PNS dan P3K. Semua ada plus minusnya yang tentunya itu diatur dengan kode etik seperti itu. Nah, berarti kan nanti juga setelah mereka ikut prajabatan ya, teman-teman di CPNS ikut latsar ya, latsar namanya ya sekarang. Kemudian teman-teman P3K pun juga ikut ya, ikut orientasi. Jadi mungkin inilah ruang untuk apa namanya, memberikan pembinaan ya untuk bagaimana etikanya mereka dalam bekerja, dalam berinteraksi, dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan. Oke. Sedikit saya tambahkan, kalau dari sisi etika, kalau persoalan etika saya tidak diragukan lagi. Ya, karena memang mereka sudah berpengalaman, punya pengalaman ya. Ya, plusnya yang lebih daripada CPNS itu karena mereka sudah punya pengalaman ya. Ada yang mungkin 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun ya Pak Kabit ya. Sudah punya pengalaman. Jadi kalau etika ya tidak perlu ditanyakan lagi. Kalau CPNS kan dari ruang bebas masuk ke ruang birokrasi. Walaupun ada beberapa yang sudah bekerja di pemerintah, dia ikut CPNS karena itu pilihannya kan. Makanya itu saya selalu sampaikan kepada CPNS itu harus bijak bermedia sosial. Iya, oke. Karena kita juga diatur Pak. Iya, apalagi kalau bicara politik ya, wah itu ngeri-ngeri sedap itu ya. Itu diatur netralitas ASN, tidak boleh berpihak. Iya. Apa yang perlu disampaikan, apa yang tidak perlu, dan apa yang kita tahu tapi bukan kewenangannya kita yang menyampaikan. Iya. Walaupun kita tahu tapi kalau kita tidak punya kewenangan jangan ya. Ya karena ini jari ini ada istilahnya jarimu harimau kan. Kalau dulu kan mulutmu harimau, sekarang ini jarimu harimau karena medsos ya. Kemudian informasi-informasi juga yang apa namanya, yang belum bisa dipertanggungjawabkan itu jangan langsung di-share ya. Jangan langsung di-share karena banyak juga kita lihat teman-teman kita belum diklarifikasi apakah ini informasinya benar. Kayak contoh tadi itu terkait apa informasi-informasi kepegawaian kan. Ini tidak tahu informasinya dari mana, di-share lah atau mungkin sudah ada bahasa-bahasa komentar-komentar yang kurang bagus. Ini BKD ini apa segala macam. Ini mohon diperhatikan ya, menjadi catatan. Oke, luar biasa ini terkait pengadaan dan informasi. Kemudian updating data untuk SISN ini kan Pak, apakah selalu tiap saat kita lakukan updating? Bagaimana prosesnya? Apakah misalnya contoh ini Pak Kabit, misalnya ada yang mutasi dari luar, nah itu otomatis ya, kalau sudah terintegrasi otomatis updatingnya di di SISN yang memang dikelola oleh teman-teman di bidang pengadaan dan informasi ini. Jadi sekarang sejak keluar aturan itu perpindahan ASN itu antar instansi sudah langsung di BKN. Jadi itu secara langsung otomatis itu pindah. Nah, yang jadi masalah ini kalau perpindahan antar unit kerja. Oke. Ini menarik ini. Yang pakai data dinas saja antar seksi, antar UPT. Oh ada. Iya di CISN itu kan tidak nanti kita lihat itu posisinya pada saat operator itu update data jabatan. Jabatan awalnya segitu. Oke. Itu tugasnya operator OPD itu tantangannya Pak ya. Itu tantangannya. Berarti kalau mutasi dari instansi luar itu sudah oke, terkoneksi. Cuman masalahnya yang mutasi antar perangkat daerah ya. Ini yang jadi jadi masalah juga. Nah, harusnya itu diupdate terus ya Pak. Jadi misalnya contoh dari organisasi, saya misalnya pindah ke BKD. Nah, berarti itu harus diupdate ya. Berarti status saya di organisasi harus dihapus, dipindahkan ke BKD. Nah, itu yang jadi masalah ya, banyak yang belum. Oke. Berarti ini tugasnya teman-teman operator di perangkat daerah. Oke. Lambat juga nanti dia ada sesuatu, ada mau kinerja, masih lama.
sudah pindah saya, belum pindah saya kan. Oh, nanti ada kasus misalnya, baru dipindahkan. Idealnya harusnya begitu. Oke. Iya, berdasarkan SK ya. Oke. Ini semoga bisa lebih tertib lagi ya, Pak Sari, Pak Kabit, terkait dengan sistem informasi kepegawaian. Karena memang kalau saya tidak salah, Pak Kabit, kebetulan di organisasi juga yang terkait dengan perencanaannya, itu muncul itu. Kita coba buka ya di SSN perencanaan, ketika diklik jabatan dia muncul nama. Ada beberapa kasus kita cek, diklik jabatannya nggak ada orangnya. Setelah dicari, orangnya masih nempel di bawah kepala bidang, ada yang di bawah kepala dinas. Nah, yang apa, data anomali ya Pak Kabit ya. Berarti ini yang masih perlu dirapikan ya. Oke, terkait pensiun, apakah misalnya dari BKD proses pengajuan pensiunnya ini sudah secepat secepat kilat ya. Tidak juga ya, maksudnya sesuai prosedur, karena ada beberapa juga mungkin yang keluhkan ya, ini informasi proses pengajuan lambat atau bagaimana. Nah, bagaimana yang sudah dilakukan oleh teman-teman BKD? Masalah pensiun ini ini kebetulan ini pensiun ini di bawah Pak Sarif juga. Saya langsung sama-sama kita kerja. Begini, ini sebenarnya pensiun ini banyak persoalan di dalam. Tapi ruang lingkupnya kecil. Ya, banyak masalah tapi ruang lingkupnya kecil. Pertama begini. Menarik ini. Ini yang perlu disampaikan sebenarnya ini kepada PNS, bahwa di SK pensiun itu ada sampai 3 macam persoalan. Itu yang mereka bisa tidak tahu apa ini sebenarnya SK pensiun saya. Iya. Yang pertama, di dalam konsideran atau diktum itu menyatakan bahwa itu diberhentikan, pemberhentian. Kemudian kalau dia memenuhi syarat, dinaikkan pangkat pengabdian. Kalau dia memenuhi syarat, diberikan hak pensiun. Beda ya. Iya. Kalau di pensiun itu tidak menyatakan gaji pensiun, tapi pensiun pokok namanya. Kalau di PNS itu gaji pokok. Itu hak pensiun. Ada 3. Nah, 3 ini seseorang PNS bisa saja mempunyai 3 ini kategori. Bisa saja hanya 2, bisa saja hanya 1. Yang pertama, diberhentikan dari status ASN menjadi masyarakat biasa. Itu kalau dia memenuhi syarat bisa naik pangkat pengabdian. Pangkat pengabdian ini maksudnya ini 1 tingkat di atas pangkat. Iya, 1 tingkat. Nah, ini yang jadi banyak juga pertanyaan di PNS yang mau pensiun. Saya Pak, sebenarnya naik pangkat saya ini, tapi saya mau pensiun ke depan. Kan di aturan pensiun naik pangkat pengabdian itu kan, kalau dia tidak sampai 10 tahun masa kerja, berarti tidak dikasih pengabdian. Kalau dia 10 tahun sampai 20 tahun itu masa kerja pangkat terakhirnya 2 tahun. Minimal ya. Jadi kalau belum terpenuhi 2 tahun tidak dapat juga, walaupun masa pengabdiannya sudah di atas 10 tahun. Kalau 20 tahun sampai 30 tahun itu masa pengabdian pangkat terakhirnya 1 tahun. 1 tahun. Lebih ini lagi ya. Kalau dia 30 tahun tidak melihat masa pengabdian di pangkat. Dia bulan otomatis kemarin naik pangkat bisa saja. Asal terpenuhi masa pengabdian, masa kerjanya ya. Kerjanya 30 tahun. Ini yang menjadi masalah. Pak, sebenarnya Pak, saya naik pangkat ini TNT ini. Tapi saya mau pensiun bulan depan. Ya saya tunda Pak, supaya saya dapat pengabdian. Berarti ini ada strategi juga ya. Tidak, supaya sebenarnya ini salah pengertian. Mereka mau dapat naik pangkat. Ini karena kurangnya informasi. Mereka mau dapat pangkat pengabdian. Nah, kenapa tidak dinikmati kenaikan pangkat itu pada posisi aktif? Harusnya nikmati dulu ya. Nikmati dulu pada pangkat baru itu, baru pensiun. Walaupun tidak dapat pangkat. Iya. Itu yang bisa terjadi. Pak, tahun depan saya mau pensiun. Kalau saya naik pangkat ini tidak dapat pengabdian.
Sepakat. Iya, iya. Salah pengertian. Iya, iya. Salah pengertian. Seharusnya naik pangkat saya dulu nikmati 1 tahun pangkat Iya. baru pensiun. Iya. Nah, kalau nanti pangkat pengabdian berarti kamu tidak nikmati pangkat baru iya. pada Iya. saat posisi aktif. Iya. Itu dia. Beda loh Pak Gaji, beda. Oke. Berarti ini informasi juga ya, Iya, informasi ini. juga kepada para ASN ya, para senior ya yang ingin mengajukan pensiun. Jadi konsultasi dulu kepada teman-teman BKD, Pak Kabid, Pak Sarip, supaya bisa memperoleh hak-haknya ya, bisa dibilang hak-haknya ya, biar tidak salah strategi. Oke. Jadi itu memang masalah-masalahnya. Kemudian terkait dengan kalau di pemerintah daerah lain ya, kita melihat seperti contoh misalnya di pemerintah provinsi Jawa Barat, di kota-kota besar ya, di DKI atau mungkin di Jawa Tengah atau Jawa Timur, mereka sudah melakukan sosialisasi prapensiun. Istilahnya supaya teman-teman ASN ini, teman-teman PNS ya, senior-senior kita ini yang mau pensiun tidak tidak kaget ya. karena biasanya kan aktif ini kan dengan masa kerja yang 30 tahun, kemudian tiba-tiba pensiun, kan banyak ini kasus terjadi Pak Sarip, Pak Kabid. Ketika pensiun yang tadinya aktif ini kan, contoh misalnya kayak di PU atau di mana ya kan, yang memang aktif turun lapangan, ketika pensiun kan tidak ada pekerjaan ini kan, sakit lah apalah. Nah, ini jadi masalah juga kan, apakah teman-teman BKD di bidang pengadaan informasi dan pemberhentian ini sudah ada upaya untuk memberikan edukasi kepada teman-teman yang mau prapensiun ya, sebelum pensiun ini. Seperti itu. Nah, begini Pak, di dalam aturan pensiun itu ada sebenarnya kebijakan terkait itu. 1 tahun PNT sebelum pensiun itu boleh mengajukan masa persiapan pensiun. Oke. Masa persiapan 1 pensiun. tahun ya, Iya. sebelum pensiun sudah bisa mengajukan. Iya, maksudnya. Itu pilihan juga. Itu pilihan. Oke. Ya, pilihan itu tidak wajib, pilihan. Jadi pengalamannya 1 tahun boleh kurang dari 1 tahun. Jadi pas selesai masa persiapan pensiun sudah masuk TNT pensiun. Tapi di proses pra itu misalnya 1 tahun itu masih terima hak Ya, sebagai PNS iya, ya, PNS iya, aktif ya. iya. Hak pegawai Ini itu adalah bagus juga sebenarnya ya. hak pegawai. Tidak kerja tapi Iya. full masuknya. Iya. Oke. Hak pegawai itu hak PNS pada saat berapa diterima pada posisi terakhir. Dia masuk NPP. Nah, NPP sebenarnya ini begini. Awal muncul ini aturan sudah lama, Pak. Tapi banyak orang yang tidak Belum paham ya, belum tahu ya. Iya, sudah bisa. Misalkan di situ PNS dapat mengambil masa persiapan pensiun. Itu kan itu. Nah ini sebenarnya munculnya aturan sudah lama, karena begini. Dulu kan sebelum otonomi daerah itu banyak pegawai-pegawai dari luar di jauh di Papua tuh. Ini diberikan kesempatan 1 tahun PP untuk menyesuaikan di mana dia mau pensiun. Oke. Oh, berarti diberikan kesempatan ya. Itu bisa pindah. Tidak, bukan pindah. Bisa diberi MPP ini bisa diberikan kesempatan 1 tahun itu, selama 1 tahun bagi ASN yang mau pensiun itu untuk bersosialisasi di mana dia mau pensiun, tapi tetap lingkungannya dia mau pensiun ya. Misalnya dia aslinya orang Jawa misalnya, tapi dia tugasnya di Papua, dia mau pensiun yang jelas balik ke Jawa misalnya. Berarti dia diberikan kesempatan untuk dititip ya. Kita juga tidak. Ini tidak, kalau MPP itu dia masuk kantor. Oh, tidak masuk kantor. Berarti dia menyesuaikan dulu supaya tidak kaget ya. Tidak kaget. Ketika pensiun, saya mau buat apa nih? Masa persiapan adalah semua dilepas kecuali gaji. Haknya ya, haknya ya. Gajinya masih diberikan full ya. Tugas pokoknya tidak ada. Jadi dianggap dia sebenarnya sudah pensiun. Itu berarti salah satu bentuk penghargaan ya. Penghargaan pemerintah kepada para pegawai ya yang sudah masuk pensiun toh. Berarti 1 tahun silakan mau tidak kerja, oke, tidak ada masalah, tapi hak-haknya diberikan. Tapi dengan catatan proses itu harus mengajukan cuti modelnya. Oh, harus ada proses pengajuan, tidak otomatis. Iya. Karena ini pilihan ya. Nah, kecuali dia di pensiun yang memang sesuai masa kerjanya, itu secara otomatis juga, walaupun memang kita harus mengajukan ya. Kemudian ini pada saat masa MPP ini Pak, ini tetap itu masa kerja. Iya, berarti masih aktif kan, statusnya aktif sampai dengan pensiunnya itu.
yang biasa tidak dilupa. Berarti proses pengajuannya MPP-nya diambil sekaligus dengan pengajuan untuk pensiunnya. Oke. Jadi tidak bukan proses yang terpisah ya, misalnya MPP sendiri, proses bisa tersendiri. Bisa juga sekalian biar tidak repot. Oke, berarti ini pilihan lagi ya. Luar biasa. Jadi ini buat Bapak Ibu ya, senior kami yang sudah memasuki masa pensiun, sudah mendekati ya. Ini ada pilihan, silakan dimanfaatkan ya, dimanfaatkan untuk bisa mengambil MPP yang tentunya haknya masih diberikan, tetapi kita masih diberikan kesempatan ya untuk bisa menyesuaikan supaya tidak kaget ketika kita sudah pensiun. Kemudian itu tadi mungkin Pak Kabid, Pak Sarip, berarti untuk langkah-langkah pemerintah Provinsi Tengah belum untuk misalnya memberikan semacam lokakarya atau sosialisasi pilihan-pilihan sesuai misalnya ini pilihan usaha-usaha misalnya, karena kan ada beberapa memang kalau kita melihat fenomena dan fakta di lapangan banyak pensiunan yang sukses di dunia usaha ya kan. Ada juga mungkin yang yang sakit, ada kan yang terjadi kan karena memang tidak bisa kerja lagi, itu jadi beban pikirannya dan itu membuat dia sakit ya, stres ya kan. Nah, ada enggak langkah-langkah yang sudah atau ada rencana tidak ya untuk di pemerintah provinsi untuk melakukan itu? Biasa memang ada pihak ketiga yang menawarkan itu ya. Oh iya. Jadi terkait persiapan sebelum pensiun, saya ingat itu Pak, di tahun 2000-an ke atas itu 2005 atau 2004 itu ada, tapi ini yang waktu saya masih di Diklat. Jadi ada memang diklat yang masa persiapan pensiun. Jadi dia berikan seperti usaha, buat usaha apa supaya tidak kaget. Ada itu. Mungkin sekarang ini perlu kita dorong lagi nanti. Salah coba dorong ke teman-teman di BPSDM supaya dijadwalkan atau dimasukkan sebagai salah satu diklat terkait teman-teman ASN yang mau pensiun itu, sehingga mereka tidak seperti yang disampaikan tadi kaget akhirnya yang biasa kerja lapangan, kemudian tiap hari lembur kan, pas akhirnya tidak ada kerja ini kan mungkin ada yang menikmati saya lebih santai, tapi ada yang memang apa ini sama pikir apa, akhirnya stres jadi beban pikiran, sakit lah. Berarti ada upaya ya, akan ada upaya. Semoga izin Pak Kabid nanti kita coba ini, karena sebelum di tahun-tahun yang lalu, di tahun-tahun 2000-an itu sudah ada sebenarnya pelatihan itu, karena saya didik, saya tahu. Jadi teman-teman OPD dikumpulkan untuk ikut kegiatan itu. Oke. Semoga bisa terrealisasi supaya ada semacam penyegaran untuk para senior kita ya. Betul. Yang mau masuk pensiun, karena ada beberapa juga yang mau pensiun ini walaupun misalnya memang umurnya sudah 60 tahun ya, atau 58 tahun, tapi fisiknya masih kuat, masih ingin produktif, produktif. Jadi mungkin itulah yang bisa membekali mereka ya untuk bisa berusaha atau membuka lapangan pekerjaan atau apalah setelah pensiun. Sebenarnya mereka bisa dengan adanya teknologi, mereka bisa googling melalui website, tapi cuman mungkin kalau saya sendiri, saya mau usaha ini kan biasa buntu, tapi kalau kita mengadakan kegiatan bertemu teman-teman, temanku dulu banyak referensi banyak referensi. Ini masa aku dapat teman-teman yang sudah pensiun juga bisa jadi kerjasama kan kita usaha ini. Kira-kira seperti itu. Luar biasa, terima kasih informasinya Pak Sarip, Pak Kabid. Ini informasi yang sangat menarik dan sangat inspiratif, dan semoga bisa memberikan informasi kepada para ASN ya, para sobat Bisa BO. Mungkin ada yang perlu disampaikan? Ada sedikit closing statement barangkali dari Pak Sarip dulu. Izin saya cuma menambahkan terkait pensiun ini. Saya mau tambahkan untuk P3K. P3K kan seperti kita ketahui belum ada pensiunnya. Kenapa tidak ada pensiun? Karena memang tidak dipotong iuran pensiun. Mungkin ke depan itu kita tidak tahu. Kebijakan pemerintah bisa jadi dapat. Akan ada ya. Jadi ada iuran. Tapi ini bukan ST ya, bukan. Tapi kemungkinan kan. Bukan surga telinga ya. Dari mana itu? Tapi dari iuran kan, iuran pensiun. Tapi mereka ada namanya THT.
THT apa itu, Pak? Tunjangan hari tua, tapi diberikan secara langsung. Ada beberapa kasus kemarin, bukan kasus kejadian yang teman-teman P3K guru yang sudah selesai, jadi mereka begitu selesai sebenarnya mereka itu 5 tahun, cuman karena masa usianya itu sudah sebelum 5 tahun sudah 60, jadi kita bikin pemberhentiannya sebelum waktu itu. Jadi mereka mengurus SK pemberhentian di BKD, kemudian ke BPKD dan ke Taspen. Jadi ada dapat THT tunjangan hari tua. Menyesuaikan ada porsinya berapa persen daripada kan mereka potong iuran juga. Jadi mereka mendapatkan diberikan secara langsung. Jadi mungkin nanti Pak Syarif nanti bisa kalau mau cari informasi itu ke Taspen. Seperti itu. Teman-teman P3K nanti mau cari informasi silakan datang, bisa hubungi Pak Syarif, bisa hubungi Pak Kabid, atau datang ke Taspen juga ya? Bisa. Oke, siap. Ada mungkin sebelum kita akhiri barangkali Pak Kabid mungkin ada saran, masukan atau harapan ya terkait dengan pengadaan sistem informasi maupun pensiun di khususnya di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Mungkin Pak Kabid dulu. Kalau saya harapkan teman-teman itu yang P3K, yang calon-calon P3K ya, percayakan kepada kami. Insyaallah. Ini kita garis bawahi, percayakan kepada BKD ya. Jangan percaya informasi di luar ya selain BKD. Percayakan kepada kami, kita akan maksimal bekerja. Insyaallah kita tetap melakukan percepatan. Ya, memberikan pelayanan terbaik ya. Kemudian terkait dengan pensiun itu, saya minta ke calon-calon pensiun itu kalau memang bukan ahli waris itu, artinya bukan anak kandung atau anak yang sudah tidak memenuhi kalau ini pensiun itu semua anak. Tapi jangan harus anak kandung. Harus. Itu ketahuan. Itu ya akan menjadi ahli waris. Namun terkait dengan tunjangan di hak pensiun itu kan memungkinkan kalau pihak Taspen mau akomodir terkait dengan anak diri. Berarti ada kasus-kasus juga yang bukan anak kandung dia menuntut ya. Ada cucunya dia kasih masuk didapat. Nggak boleh ya. Kenapa? Baru kita periksa logika saja ya. Kok umur sekian, anak terakhirnya umur sekian. Dan itu pasti didapat. Itu pasti ketahuan kan. Apalagi tadi sudah satu data ya, nik dan kakaknya itu sudah ketahuan pasti. Ketahuan ya. Umur itu langsung ketahuan. Apalagi kan hak pensiun itu kan biasanya diberikan kalau ini sudah tidak ada istri, bapaknya pensiun, istrinya sudah tidak ada, anaknya kan berhak. Anaknya berhak itu ketahuan langsung putus kalau masuk sudah umurnya 25 tahun. Karena dia sudah menghitung umur di bayi. Itu kan dianggap di luar tanggungan sudah ya. Tanggungan sudah tidak putus. Berarti tidak ada ahli waris berarti. Berarti stop, tidak diberikan hak pensiunnya. Karena memang tidak ada ahli waris yang memenuhi syarat. Masih ada lagi Pak Kabid? Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan hal-hal yang bersifat pelayanan ya. Terima kasih Pak Kabid. Pak Sari mungkin disampaikan? Mungkin khususnya terkait P3K ini. P3K khususnya P3K. Saya lebih menegaskan setegas-tegasnya lagi yang dicatatkan ini ya, setegas-tegasnya. Jadi seperti penyampaian Pak Kabid itu sabar menunggu. Yang jelas kami kerja di sana menyelesaikan semua terkait SK dan seterusnya. Karena kalau boleh saya mau tambah ini karena adanya ini saya mau tambah ini programnya Pak Gup ini. 9 berani tapi mungkin agak tanda kutip. Kita ini sekarang berani tidak disukai sekarang. Berani tidak disukai ya. Karena ada gitu. Karena berani itu ada bukunya tuh Pak. Berani tidak disukai. Ada bukunya itu. Dalam konteks posisi benar. Berani tidak disukai. Sepanjang kita benar ya. Itu harus di garis bawah ya. Jadi memang betul ada bukunya itu. Jadi memang sudah baca ya. Jadi karena konsekuensi
pekerjaan seperti Iya, itu ada karena memang kita jelas percayakan seperti penyampaian Pak Kabit tadi, percayakan pada kami. Yang jelas ini merupakan amanah kami. Iya. Boleh dilihat yang sebelum-sebelumnya itu selesai. Iya. Mungkin lebih banyak lagi Pak Kabit ya, 3.000-an. Ya, dan 3.000-an. alhamdulillah selesai Alhamdulillah tanpa selesai. masalah ya. Iya. Walaupun mungkin ada sedikit tapi bisa Iya, diselesaikan. bisa diselesaikan semua. Iya. Yang masuk kategori tercepat. Oh, Iya. luar biasa. Itu ada penghargaannya juga kan, Pak? Iya. Ada penghargaan. Betul. Iya. Oke. Semoga tahun ini bisa tercepat juga. Amin amin. Jadi kita mohon saja bantuan doanya. Didoakan supaya jalan lancar dan bisa teman-teman Secepatnya bisa menerima SK. Iya. Ya, terima kasih sebelumnya. Luar biasa. Terima kasih Pak Kabit atas kesempatannya, informasinya dan ilmunya. Pak Sarip juga terima kasih informasinya dan ilmunya. Semoga bermanfaat dan memang sangat bermanfaat ya, bukan semoga bermanfaat tapi sangat bermanfaat. Terutama untuk untuk teman-teman di sana yang tenaga non ASN ya, ataupun masyarakat yang ingin menjadi atau bergabung ikut tes menjadi CSN ya, baik PNS maupun P3K, dan juga informasi kepada teman-teman PNS yang sekarang sudah menduduki jabatannya, yang sudah berkarir, serta P3K yang memang mempertanyakan banyak hal yang ditanyakan terkait tadi sempat disinggung masalah pensiun dan hal lainnya. Terima kasih, semoga tetap diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bisa menyelesaikan target-targetnya, terutama ini yang lagi hangatnya P3K ya. Semoga bisa teman-teman bisa menerima SK-nya secepatnya sesuai harapan kita semua dan harapan pimpinan kita Bapak Gubernur, supaya mereka bisa lebih maksimal bekerja. Terima kasih, itu diskusi kita di podcast Bisa BO Bincang Santai Bersama Organisasi. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita bisa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selalu melaksanakan tugas-tugas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.